Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Jangan lupa berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Real Madrid memantau talenta muda milik Manchester United. Real Madrid sedang memantau ketat salah satu talenta muda paling cemerlang di Eropa, JJ Gabriel. Striker 15 tahun yang saat ini sedang bersinar di Akademi Manchester United. Penyerang muda tersebut dengan cepat menjadi salah satu nama yang menonjol di dunia sepak bola muda, menarik perhatian beberapa klub elit di seluruh benua. Joseph Junior Andre Gabriel lahir pada 6 Oktober 2010, memulai pendidikan sepak bolanya di Akademi Chelsea, Arsenal dan West Ham sebelum bergabung dengan Manchester United pada 2022. Musim ini di bawah pelatih Darren Fletcher, Gabriel telah dipindahkan ke posisi penyerang tengah dan hasilnya luar biasa. Hanya dalam 6 pertandingan dia telah mencetak 7 gol dan memberikan 1 assist, memainkan peran kunci dalam membantu United mencapai posisi kedua di Liga Premier U18. Performa gemilang Gabriel tidak luput dari perhatian. Real Madrid melihatnya sebagai pemain yang dapat dengan mudah beradaptasi dengan sistem pengembangan pemain muda mereka dan berpotensi berkembang menjadi pemain tim utama di masa mendatang. Sementara itu Bayern Munchen dan juga Barcelona juga telah dikaitkan dengan remaja tersebut, menciptakan persaingan dengan kompetitif untuk mendapatkan tanda tangannya. Manchester United yang menyadari bakat Gabriel mengambil langkah untuk memastikan dia tetap di dalam klub. Laporan menunjukkan bahwa mereka telah menawarinya tempat VIP di Old Trafford yang baru dan sedang mempersiapkan kontrak profesional setelah dia berusia 17 tahun pada 2027. Di usianya yang masih 15 tahun, JJ Gabriel dikatakan telah mengesankan dengan naluri pencetak gol, keterampilan teknis dan visinya di lapangan. Jika dia terus berkembang seperti ini, dia bisa menjadi bintang besar di sepak bola Eropa. Bagi Real Madrid yang kini dikenal sebagai tempat pembinaan bakat-bakat muda, dia bisa menjadi tambahan yang sempurna untuk akademi mereka yang membuka jalan bagi terobosan tim utama di masa depan. Namun dia adalah milik Manchester United untuk saat ini. Harry Maguire siap menolak hijrah ke Arab Saudi meski ditawari gaji yang luar biasa. Masa depan Harry Maguire di Manchester United kembali mengundang perhatian setelah namanya dikaitkan dengan klub-klub Arab Saudi. Kontraknya yang tersisa kurang dari setahun membuat posisinya di Old Trafford belum aman. Bek asal Inggris tersebut sudah tampil dalam lebih dari 250 laga untuk Manchester United sejak didatangkan dari Leicester City pada 2019. Namun statusnya kini tidak lagi seperti dulu setelah kehilangan tempat utama di bawah manajer baru Ruben Amorim. Sepanjang musim ini Maguire baru 2 kali menjadi starter di Premier League dan 4 kali tampil sebagai pemain pengganti. Situasi ini mendorong 2 tim Saudi Pro League, Al Nassr dan juga Al Ettifaq untuk melayangkan tawaran gaji luar biasa besar mencapai 500.000 pound sterling atau sekitar 11 miliar rupiah per pekan. Tawaran itu tentu menggiurkan, tapi Maguire disebut masih belum tergoda untuk meninggalkan panggung sepak bola Eropa. Dia masih ingin bertarung demi tempatnya di skuad utama Setan Merah. Mengutip laporan The Mirror, Maguire siap menolak tawaran dari Arab Saudi asalkan Manchester United memenuhi satu syarat penting. Baik 32 tahun itu terbuka untuk menandatangani kontrak baru, tetapi hanya jika pihak klub memastikan perannya tidak hanya sebagai pelapis. Maguire tidak ingin menghabiskan sisa karirnya di bangku cadangan meski tetap berada di dalam klub sebesar United. Manajemen klub kabarnya siap duduk bersama untuk membahas masa depannya dalam beberapa minggu ke depan. Jika tidak ada kesepakatan sebelum Januari, maka klub-klub luar Eropa bisa langsung menegosiasikan prakontrak dengan sang pemain. Kondisi ini membuat keputusan Amorim memainkan Maguire di sisa paruh pertama musim bisa sangat menentukan. Nasib kontrak baru sang bek tim nasional Inggris akan bergantung pada jumlah menit bermain yang dia peroleh. Sembari menunggu keputusan Harry Maguire, Manchester United juga menyiapkan daftar calon pengganti di lini belakang. Klub dilaporkan tengah menjajaki beberapa opsi potensial dari berbagai liga Eropa. Nama Dayot Upamecano dari Bayern Munchen menjadi salah satu incaran utama. Kontrak pemain asal Prancis itu akan habis pada akhir musim 2025 dan United disebut siap memanfaatkan situasi kontrak itu. Selain itu ada juga Zeno Debas, bek muda asal Belgia yang kini bermain untuk Sporting Lisbon. Meski memiliki klausul pelepasan tinggi, Debas dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi lini pertahanan United. Rashford malas pulang ke Manchester United. Marcus Rashford menemukan kembali sinar karirnya setelah meninggalkan Manchester United. Dia tidak masuk ke dalam rencana Ruben Amorim dan akhirnya dipinjamkan ke Barcelona pada bursa transfer musim panas lalu. Keputusan itu menjadi titik balik besar bagi karir Rashford.
Setelah 2 musim performanya menurun di Old Trafford, dia justru tampil cemerlang di bawah asuhan Hansi Flick di Camp Nou. Pemain 27 tahun itu kini menikmati masa kebangkitannya bersama Blaugrana. Dalam 10 penampilan di semua ajang, Rashford mencatatkan 3 gol dan 8 assist. Performa gemilang ini membuat Barcelona tertarik mempermanenkan statusnya. Blaugrana bisa meminangnya dengan mahar 26 juta pound sterling pada akhir musim nanti. Menurut laporan The Mirror, Rashford tidak tertarik untuk kembali ke Manchester United. Dia disebut bahagia dengan kehidupan dan karir barunya di Spanyol. Keinginan Rashford untuk menetap di Barcelona juga membuatnya menolak tawaran dari klub besar lain, termasuk Paris Saint-Germain. Dia merasa sudah menemukan tempat yang cocok untuk berkembang. Dia menikmati setiap menitnya di Barcelona dan percaya bisa mencapai puncak karirnya di sini, tulis dari laporan tersebut. Rashford pun disebut ingin menjadikan musim ini sebagai awal dari perjalanan panjangnya bersama raksasa Katalan. Barcelona kabarnya siap mengaktifkan klausul pembelian permanen. Apalagi Hansi Flick disebut sangat puas dengan kontribusi sang pemain sejauh ini. Pelatih Barcelona, Flick, menjadi salah satu sosok yang paling mendukung Rashford sejak awal. Dia percaya Rashford punya kualitas dan mental yang cocok dengan filosofi tim. Flick memuji penyerang asal Inggris itu setelah mencetak 2 gol ke gawang Newcastle di Liga Champions. Saya tidak terkejut dengan gol-golnya, saya rasa dia pemain yang fantastis. Keterampilannya luar biasa dan penyelesaian akhirnya juga luar biasa. Dia pemain penting. Ketika kami berbicara sebelum musim tentang apa yang kami butuhkan di dalam tim, kami merasa kami membutuhkan pemain seperti dirinya, ungkap Flick. Rashford kini bukan hanya kembali menemukan performa terbaiknya, tetapi juga menjadi bukti bahwa kesempatan kedua bisa mengubah segalanya. Di Barcelona, karirnya benar-benar hidup kembali. Calon pemilik baru Manchester United susun rencana memboyong peraih Ballon d'Or. Bukan Sheikh Jassim, bukan juga Sir Jim Ratcliffe, tetapi seorang miliarder Finlandia yang ingin membangkitkan kejayaan Manchester United dengan cara yang tidak terduga. Bahkan dia sudah menyiapkan rencana gila dengan memboyong peraih Ballon d'Or dari Paris Saint-Germain. Nama Thomas Ziliakus kembali mencuat di tengah gonjang-ganjing masa depan Manchester United. Pengusaha asal Finlandia tersebut dikabarkan tengah menyusun rencana besar untuk kembali mengajukan tawaran akuisisi terhadap klub raksasa Liga Inggris tersebut. Dia bukan sosok baru dalam cerita panjang perebutan kepemilikan setan merah pada tahun 2023. Ziliakus sudah sempat masuk meja negosiasi bersama para konglomerat top dunia. Dikenal sebagai mantan petinggi Nokia dan pendiri 21 Century Capital, Ziliakus dulu bersaing ketat dengan Sir Jim Ratcliffe dan juga Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Namun kini setelah 2 tahun berlalu, dia kembali dengan tekad baru dengan strategi yang disebut-sebut jauh lebih matang. Ziliakus mengaku sudah menyiapkan proposal revisi untuk mengambil alih Manchester United. Dia bahkan terbuka bekerja sama dengan investor potensial termasuk dari Timur Tengah. Menurutnya, klub sebesar United butuh struktur yang efisien dan berkarakter, bukan sekedar uang besar tanpa arah yang jelas. Sosok berusia 68 tahun itu juga menyinggung kinerja Sir Jim Ratcliffe yang saat ini memegang hampir 30% saham United. Menurutnya belum ada tanda-tanda perbaikan signifikan di bawah kepemimpinan Ineos. Menariknya, Ziliakus menolak filosofi transfer berbasis nama besar. Dia menegaskan tidak ingin membeli pemain hanya demi popularitas. Contohnya Neymar, meskipun dia pemain hebat, bahkan di masa jayanya saya tidak akan membawanya ke Manchester United. Dia pemain yang ingin semua orang bermain untuknya, ujar Ziliakus. Menurutnya pendekatan seperti itu sudah usang dan tidak cocok untuk membangun tim jangka panjang. Sebaliknya, Ziliakus ingin membangun Manchester United dengan fondasi pemain muda yang lapar prestasi, dipadukan dengan beberapa pemain berpengalaman yang memiliki mental juara. Saya ingin tulang punggung tim diisi oleh pemain muda yang ambisius dan siap membuktikan diri di level tertinggi. Kemudian kita kombinasikan dengan pemain senior yang bisa menjadi panutan di ruang ganti, ungkap Ziliakus. Namun yang paling mengejutkan, Ziliakus diam-diam punya target besar, memboyong peraih Ballon d'Or dari Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Dia menilai pemain asal Prancis itu sebagai sosok ideal untuk visinya, cepat, kreatif, dan haus kemenangan.